Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri pembelajaran Brevet AB. Terakhir kita sudah sampai pembahasan penghasilan yang dikenakan PPh non final ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas lanjutannya ya, yaitu tentang penghasilan non final berkaitan dengan penghasilan dari pekerjaan ya. Sebelumnya kita sudah membahas penghasilan dari usaha atau pekerja bebas ya. Oke teman-teman, jika kita melihat dari gambar ini, maka untuk mencari penghasilan neto dari pekerjaan itu rumusnya adalah penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya. Adapun untuk penghasilan bruto itu biasanya minimal kita temui seperti ini ya. Ada gaji, ada tunjangan, ada jaminan kecelakaan kerja yang dibayar oleh perusahaan, ada jaminan kematian yang dibayar oleh perusahaan. Ini terangkum dalam program BPJS Ketenagakerjaan ya. Terus kemudian ada juga BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan. Nah itu termasuk dalam penghasilan yang menjadi objek PPh gitu ya. Dan penghasilan-penghasilan lainnya yang diatur oleh undang-undang. Namun untuk JHT dan pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan ya, itu tidak masuk ke dalam perhitungan penghasilan. Jadi yang dimasukkan ke dalam perhitungan penghasilan bruto itu hanya JKK dan JKM yang ditanggung atau dibayar oleh perusahaan gitu ya. Terus untuk biayanya sendiri, untuk menghitung biaya itu ada yang disebut dengan biaya jabatan. Nah, biaya jabatan itu dihitungnya 5% dari penghasilan bruto ya, atau maksimal 6 juta per tahun atau maksimal 500.000 per bulan gitu ya. Nah kemudian biaya yang bisa diperhitungkan sebagai pengurang itu adalah iuran JHT yang dibayar sendiri oleh karyawannya, walaupun dalam hal ini biasanya dipotong langsung oleh perusahaannya ya. Terus kemudian ada iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh karyawan atau pegawai tersebut ya. Ini juga dipotong biasanya dalam gaji atau slip gaji karyawan, itu biasanya dipotong langsung oleh perusahaan gitu. Namun dalam menghitung biaya itu tidak termasuk JKK, JKM dan BPJS Kesehatan yang dibayar sendiri oleh karyawan gitu ya. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung penghasilan neto ya. Penghasilannya yang menjadi objek pajak itu dimasukkan. Kemudian biaya-biaya yang boleh diperhitungkan itu diantaranya adalah biaya jabatan, iuran JHT dan iuran pensiun. Gitu ya teman-teman ya. Tapi biasanya teman-teman tidak usah bingung karena pada umumnya perhitungan penghasilan dari pekerjaan ini akan dihitung oleh perusahaan biasanya ya. Tapi teman-teman tetap harus bisa memahami dan bisa menghitung sendiri tentunya. Misalkan ingin mengoreksi ketika ada kesalahan dan lain sebagainya. Nah ini adalah penghasilan yang dikenai pajak non final dari pekerjaan ya. Kita lanjut, kita masuk ke penghasilan yang dikenai pajak non final dari modal teman-teman ya. Jadi penghasilan dari modal itu kita bedakan menjadi beberapa kelompok. Nah, itu ada yang disebut bunga pinjaman. Nah, di sini bunga pinjaman ya, bukan bunga bank. Ya. Misalkan kita memberikan modal pinjaman dan itu kita mendapatkan bunga ya. Nah, ini bunga pinjaman. Yang kedua ada royalti. Ya, royalti itu termasuk objek pajak ya. Kemudian ada sewa, tapi selain tanah dan bangunan ya. Sewa itu juga objek pajak. Kemudian ada penghargaan dan hadiah. Nah, penghargaan dan hadiah itu termasuk objek pajak juga. Kemudian ada keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta.
Nah, untuk bunga, royalti, sewa, dan penghargaan dana hadiah itu untuk mencari penghasilan netonya itu sama dengan penghasilan brutonya. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau dia dapatnya misalkan 1 juta, ya berarti penghasilan neto yang dihitungkan 1 juta. Gitu ya, tidak ada perbedaan. Nah, berbeda dengan keuntungan. Kalau keuntungan itu dihitungnya dari labanya aja atau dari keuntungannya aja untuk mencari penghasilan netonya. Contohnya misalkan apa? Misalkan mengalihkan harta misalnya ya. Berarti cara ngitungnya harga jual dikurangi harga beli. Nah, itu akan diperoleh laba gitu ya. Jadi kalau ada keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, nah, dihitung dari labanya aja. Itu yang menjadi objek atau penghasilan netonya. Gitu teman-teman ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Sekarang, nah, dari kelompok non final ini yang terakhir ada penghasilan dari lain-lain. Nah, penghasilan dari lain-lain ini bisa seperti laba selisih kurs ya. Selain itu juga ada satu tambahan ini yang sering disebut sebagai pasal sapu jagat, yaitu tambahan kekayaan neto yang belum dikenai pajak. Ya, pasal 4 ayat 1. Nah, ini ada di dalam pasal 4 ayat 1 huruf P. Jadi setiap kekayaan yang belum dikenai pajak maka akan dikenai pajak gitu ya. Ini makanya kadang-kadang ada tuh kan, kita melihat ada orang selama ini belum melapor pajak misalkan, atau belum melaporkan seluruh asetnya ke pajak gitu. Nah, maka kemudian ketika ditemukan adanya tambahan kekayaan, nah itu nanti bisa dihitung kekayaannya, akan menjadi penghasilan yang menjadi objek pajak. Itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan langsung saja ke soal latihan. Ya, ini ya. Yang pertama itu, Ali adalah seorang karyawan PT Astro dengan status belum menikah. Gaji sebulan Ali 4 juta dan mendapat tunjangan sebesar 1 juta. Sehingga penghasilan setahun Ali sebesar 60 juta. PT Astro mengikutkan Ali ke dalam program BPJS Kesehatan, yang mana 4% dibayar perusahaan, 1%-nya itu dibayar sendiri. Berapakah penghasilan neto dalam SPT tahunan Ali? Nah teman-teman, silahkan untuk nomor 1 ini dikerjakan. Dan kemudian untuk nomor 2, Nanda adalah seorang penulis produktif. Oleh karena itu setiap bulan mendapatkan royalti dari penerbitan bukunya. Setahun Nanda tercatat memperoleh penghasilan dari royalti sebesar 400 juta. Selain itu juga Nanda menjual rumah kecilnya dengan harga 350 juta. Harga saat beli rumah adalah 250 juta. Nah, berapakah penghasilan neto dalam SPT tahunan Anda? Gitu ya. Silahkan teman-teman dikerjakan untuk soal latihan kedua ini. Ada 2 soal, silahkan dipahami baik-baik dan dikerjakan. Boleh juga dituliskan jawabannya di kolom komentar sembari melihat video ini ya.